Halo teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan instalasi PostgreSQL dan PostGIS. Ini adalah video kedua dari dua video atau part keduanya. Bagi yang sudah memahami instalasi PostgreSQL, bisa langsung mengikuti video ini, karena ini hanya instalasi PostGIS saja di PostgreSQL yang existing. Di sini saya menggunakan PostgreSQL 12, dan mungkin teman-teman yang baru saja mengikuti beberapa video saya terakhir, penjelasan dari video-video saya mungkin agak membingungkan dan langsung kayak step by stepnya itu tidak diuraikan dengan baik begitu ya. Ini adalah video dokumentasi pribadi saya sebetulnya yang semoga bisa membantu kegiatan dokumentasi teman-teman juga atau development teman-teman juga. Di sini saya tidak menceritakan bagaimana komen-komen untuk masuk ke sebuah folder, cara-cara untuk mengedit file konfigurasi. Itu harusnya teman-teman kalau mengoprek Linux harusnya itu sudah paham ya. Seperti di sini saya pengen tahu lokasi saya ada di mana. Di sini kan sudah diuraikan /etc/PostgreSQL/12 dan main. Kita menggunakan command standar pwd atau apa ya istilahnya nih, working directory. Saya lupa P-nya apa kepanjangannya. Biasanya WD ini adalah working directory. Untuk mengedit kita bisa menggunakan Nano Editor atau VI atau Vim Editor, di mana filenya ini yang saya edit adalah pghba atau postgresql.conf. Setidaknya kalian kalau mengikuti video ini dari awal sampai akhir, mengikuti saja step by stepnya atau langkah-langkahnya, pasti tidak akan error ya. Kalau masih error bisa tulis di kolom komentar. Sekarang mari kita lanjutkan instalasi PostGIS di PostgreSQL yang existing. Seperti biasa, kita biasakan untuk melakukan apt update. Siapa tahu dari jeda kegiatan kita sebelumnya ada upgrade atau update repository ya. Namun untuk package-package-nya ini, repositorinya hanya saya update. Ini ada 94 packages yang bisa di-upgrade, tapi tidak saya upgrade dulu. Sekarang kita search dulu, biar kita memahami situasinya bagaimana di di repositorinya. Kita bisa search PostGIS atau PostgreSQL biasanya. Nanti kita cari, nah di sini ada ya nama package-nya, PostgreSQL-12-PostGIS-3. Kita akan install ini. Ini bisa di drag saja atau di blok. apt install, klik kanan di putihnya, enter. Nanti dia akan melakukan instalasi, tapi sebelum instalasi dia akan menguraikan package-package apa saja yang akan diinstal. Ini packages will be installed, dan juga nantinya di sini akan meresolve dependencies untuk melakukan instalasi PostgreSQL 12 dan juga PostGIS 3.0. Kalau ingin menggunakan versi lain, misalkan PostGIS 3.1, karena tidak ada, teman-teman bisa melakukan instalasi menggunakan metode source, atau nanti di-compile dulu ya, di-configure dulu, di-compile, make, install, dan juga menginstal package dependencies yang lainnya secara manual. Oke, langsung saya klik yes atau Y saja, enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya ternyata tidak terlalu lama ya. Mungkin ada beberapa yang sudah terdownload sebelumnya package-package-nya, atau kebetulan internet saya lagi lowong jadi downloadnya cepat. Di mana library PostGIS itu diinstal, biasanya ada di USR share. Coba ya, Oke, ini ada nih PostgreSQL. Saya enter dulu, saya ls, versinya di extension coba ya. Di sini harusnya oke.
Jadi library dari PostGIS-nya tuh diinstal di sini teman-teman. Kita ulang lagi pwd USR share PostgreSQL 12 extension atau 12-nya ini tergantung versi PostgreSQL yang sudah terinstall atau akan diinstal di tempat atau server kalian ya. Jadi di sini ada 12 extension. Kalau ingin menggunakan yang 11 atau 10 pastinya ini juga berbeda. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan PostGIS ini untuk database Postgre? Pertama kita login dulu sebagai Postgres atau kita switch user ya. Postgres ini biar enak. Saya clear dulu biar lega. Saya akan masuk sebagai username saya. Menu user Irsyad peta tematik. Password saya, kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya, passwordnya 12345, itu hanya contoh. Kalau mesin production jangan gunakan password yang terlalu mudah ditebak. Di sini kita bisa mencek apakah database peta tematik ini itu sudah ada PostGIS-nya. Kita ketikkan PostGIS version. Harusnya ini error karena belum saya pasangkan ya. Hanya library-nya saja keinstall, tapi belum dipasangkan di database peta tematik. Kita enter. Oke, pasti error. Sekarang untuk melakukan instalasi PostGIS-nya, kita hanya mengetikkan perintah create extension PostGIS. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk melakukan instalasi atau pemasangan extension yang lainnya ya. Oke, sekarang kita enter. Nanti akan ada create extension. Kita ulang lagi komen yang sebelumnya, select PostGIS_version dan kita enter. PostGIS-nya sudah terinstall, kita menggunakan Geos, Approach, dan juga Stats. Sampai di sini PostGIS-nya tuh sudah terinstall. Sekarang mari kita lihat menggunakan database client. Kita refresh dulu bagian sini. Oke, database-nya adalah peta tematik. Cara untuk menandai, ini saya buka Postgres dulu ya. Kita buka skema, kita buka publik seperti ini, tabelnya tidak ada apa-apa, extensionnya pun juga hanya seperti ini. Namun apabila kita buka di bagian peta tematik, kita buka skemasnya, coba extension dulu. Nah di sini ada extensionnya PostGIS sudah terpasang. Di skemasnya di bagian tabel ada ini, spatial ref. Inilah salah satu indikator kalau database kalian ini sudah terpasang extension PostGIS. Tinggal lihat dua ini, pastikan ini ada PostGIS dan juga spatial reference ini. Begitu saja teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan coba tes koneksi dari software GIS dari ArcGIS dan juga QGIS. Di sini saya coba cek dulu ya. Saya kemarin dapat license resmi ArcGIS. Sekalian ada instalasi ArcGIS yang legal. Sampai ketemu di video selanjutnya.